You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. Oke, dia di sini tidak hanya menyebut Malaysia, ada Thailand, ada juga Indonesia nih. In Indonesia, hate speech, misinformation, disinformation floods social media. People call us dark-skinned animals, ocean trash, monkeys. Kalau kat Thailand pula lagi ngeri. In Thailand, traffickers sell Rohingya bodies like currency. Men forced into labor, women disappeared, entire families lost at sea. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa membuang masa, jadi sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, guys, ya. Jadi kebetulan ketika saya tadi membuka YouTube, ya, tiba-tiba saya menemukan ada satu video dari channel Abang Donivia Channel, guys, ya. Nah, bangsa yang tidak pernah mengenang budi. Nah, guys, ini dia. Ada seorang influencer Rohingya, ya, mengatakan di forum internasional 2000 kanak-kanak ditahan Malaysia. Influencer Rohingya kutuk Malaysia. Tapi sebenarnya yang lebih menarik, tidak hanya Malaysia saja, geng, yang dia kutuk. Indonesia dia kutuk, Thailand pun dia kutuk. Jadi di sini poinnya ada 3 negara yang dia kutuk, guys. Oke. Dan ini terus terang buat saya cukup emosi sih, guys, ya. Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama, guys, seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys, ya. Dan selentakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys. Tanpa buang masa, kita coba tonton bersama-sama seperti apa ulasan dari Donivia Channel, guys. Assalamualaikum, guys, welcome back. Waalaikumsalam. Tak bersyukur, pesimistik, berfikiran negatif dan juga narsistik. Aku pelik macam mana individu ni dia boleh achieve macam-macam benda yang besar dekat dalam hidup dia, tapi dalam masa yang sama masih simpan rasa dendam dekat negara yang pernah terima kehadiran dia dan juga keluarga dia dulu. Ini cerita pasal individu Rohingya yang viral hari ni, Nur Azizah. Nur Azizah Rohingya, yang mana Minah ni dia sekarang ni dah berusia 31 tahun lah. Dulu dia lahir dekat Rakhine, Myanmar. Sebelum dia dan juga keluarga dia melarikan diri dari Myanmar dan berlindung dekat Sabah. Baru-baru ni muncul video speech dia yang mana dia cakap macam ni tau. The world calls it the Rohingya genocide, but for us, it was daily life. And even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. Oke, dia di sini tidak hanya menyebut Malaysia, ada Thailand, ada juga Indonesia nih. Oke. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children are locked in immigration centres, growing up behind bars instead of classroom. Well, at least dalam list negara yang disebut tu, Malaysia paling aman dan juga selamat. Sebab ikut kata dia, Indonesia maki dan juga hina. In Indonesia, hate speech, misinformation, disinformation floods social media. People call us dark-skinned animals, ocean trash, monkeys. Kalau kat Thailand pula lagi ngeri. In Thailand, traffickers sell Rohingya bodies like currency. Men forced into labor, women disappeared, entire families lost at sea. Aku tak terkejut kalau dakwaan dia ni betul, tapi bukan dalam perspektif negatif untuk Malaysia lah kan. Tapi sebaliknya, itu prosedur biasa dekat mana-mana negara. Engkau pelarian, engkau datang ke negara yang kau sendiri pun tak ada ID, engkau expect orang akan benarkan kau untuk kau bebas melata semua. Lambat lagi, dek. Contohnya, pihak berkuasa kat Malaysia ni tahan kau dekat depoh tahanan tu kan. Kau dapat makan free. Dan kerajaan kita benarkan NGO, contohnya macam UNHCR, untuk uruskan berkenaan dengan urusan
perpindahan kau ataupun transfer kau ke negara ketiga. Kalau pasal respon dan juga cara layanan pihak berkuasa Malaysia dekat engkau pula, kami ni yang kena menghadap sebahagian besar saudara-saudara kau dekat luar sana tu, kami pun dah pening dah. Dengan anak liar susah nak kontrol, dengan common sense tak ada, pergi simpannya lembu kambing dekat rumah flat, ataupun dengan kata lain common sense korang ke laut. Contohnya macam baru-baru ni bila kata ada perayaan Hari Raya Kurban, orang buat kurban proper, ada sistem dekat Malaysia. Betul. Tapi apa puak-puak kau buat? Perginya eloklah dah buat ibadah kurban semua, tapi masalahnya sisa-sisa pepejal, sisa-sisa cecair semua tu engkau pergi lambakkan pula dekat longkang, habis busuk satu kawasan. Betul. Aku tak pastilah sama ada engkau ni Muslim ataupun macam mana, tapi kena ingat asas dalam Islam ialah kebersihan. Itu betul sih. Ini poin yang penting. Asas dalam Islam adalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini apa ini, guys? Kotor di mana-mana, merata-rata. Aduh. Tapi bila kata kau punya ahli keluarga kau punya puak-puak kau ni semua katanya Muslim, katanya 95% daripada golongan Rohingya yang sampai ke Malaysia ni ialah golongan Muslim. Tapi kalau kata kau tak mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar, macam mana kami nak layan? Kalau kata sebahagian kecil yang buat perangai macam tu, kita masih lagi ada kesabaran lah. Tapi kalau kata dah majoritinya perangai macam tu ini. Dan kita boleh nampak dekat luar sana tu orang ramai yang bagi komplain bila kata duduk sekali dengan kaum-kaum kau, nak cakap apa? Yang Ini siapa nih, guys? Guys, yang buat saya tak habis pikir, guys, tidak hanya orang dewasanya, guys ya, bahkan sampai anak-anak pun gile betul, guys. Macam preman. Macam apa kalau dekat Malaysia sebutnya? Samseng ya. Atau itulah preman lah, guys ya. Itu, guys. Ini masih usia segini, guys. Patutlah ketika mereka makin membesar makin tidak sadar diri, guys. Serius. Gile. Aduh. Ya. Bila kata duduk sekali dengan kaum-kaum kau, nak cakap apa? Kita boleh tengok sendirilah kau punya kaum ni perangai tak bersyukur tu semua macam mana. Ini yang ada di Indonesia, guys. Ini berkali-kali saya spill video ini, guys ya. Ini yang ada di Aceh kalau tak silap ya. Sedikit? Segitu sedikit, guys. Terlalu sedikit. Lepas tu sekarang ni kau expect untuk kami tunduk untuk layan kau pula, layan perangai kau pula. Lambat lagi dek. Dah tua pun bodoh. Cuba kalau kata kaum-kaum kau ni diorang comply, bagi kerjasama dan tak buat perangai, pihak berkuasa yang layan kau pun tak adalah nak stres nak menghadap perangai korang semua, betul tak? Dan at the first place, kalau kata perangai korang tu elok, kalau kata perangai korang tu tak menyusahkan orang benda semua, Myanmar tak akan buat ethnic cleansing dekat korang punya tempat pun. Wow, what a forward young man you are. Kami bukan nak membidas bangsa, tapi tengok sendirilah. Aku yakin ada sebahagian daripada kaum Rohingya ni yang okey. Tapi itulah masalahnya, yang okey tu dah dibawa pergi ke, dah di-approve pun dorang punya kewarganegaraan dekat negara lain. Yang mana yang habuk-habuk ni, yang ni yang buat masalah ni dekat negara kita, dekat Indonesia, dekat Thailand dan sebagainya. Betul. Sebut pasal tak bersyukur ni, kau tengok kau sendirilah Jijah. Ada tak kau sebarkan pasal kebaikan Malaysia? Tak ada. Kau kutuk lagi ada. Kau viral sebab apa? Kau kutuk Malaysia, kau kutuk Indonesia, kau kutuk Thailand. Itu yang banyak yang keluar bila kata kita buat carian, kita buat search pasal nama kau. Jadi kesimpulannya, guys, dia ini tidak hanya mengutuk Malaysia, mengutuk Indonesia iya, mengutuk Thailand juga iya. Kenapa dia tak sadar diri, guys? Gile. Aduh, pening, guys. Pening. Ya sebab itulah negara lain tak terima puak ini, guys. Kalau diterima, konsekuensinya apa? Kita pula kena pijak kepala, guys. Betul tak?
Itu. Engkau kutuk lagi ada. Engkau viral sebab apa? Engkau kutuk Malaysia, kau kutuk Indonesia, kau kutuk Thailand. Itu yang banyak yang keluar bila kata kita buat carian, kita buat search pasal nama kau. Tak nampak pula engkau duk duk share kau bersyukur kau dapat berlindung dekat Sabah instead of Thailand, for example. Saya silap kan kalau kata kau dekat Thailand kan. Mungkin sekarang ni kau tengah jadi tukang cuci dekat rumah lampu merah. By the way, inilah dia guys, lagi contoh-contoh menunjukkan kenapa kita kena paksa dan juga desak UNHCR untuk percepatkan urusan pemindahan orang Rohingya ni pergi ke negara ketiga. Kita kena desak UNHCR ni juga untuk tanggung sendiri kos-kos pengurusan diorang ni dekat Malaysia ni. Contohnya bersalin, beranak ambil semua tu kan, katanya lari daripada hospital semua ni, UNHCR kena tanggung. Korang buka lah crowdfunding ke macam mana ke satu dunia ni kan untuk bayar beban hutang kos rawatan bangsa-bangsa Rohingya ni dekat hospital yang sekarang ni aku difahamkan mencecah 100 juta dekat Malaysia. Dia kalau kata banyak daripada diorang ni yang asyik kena reject benda semua kan, aku sarankan korang hantar balik diorang ni semua balik ke Myanmar. Sebab Myanmar okey je kalau kata nak terima diorang balik dekat negara Myanmar tu. Tapi dengan syarat kena ikutlah syarat-syarat yang diberikan oleh Myanmar. So dekat sini yes, aku setuju. Kita jangan berhenti bercakap pasal isu Rohingya ni. Kena make sure kita keep on bersuara untuk desak kerajaan selesaikan masalah masalah yang berkait dengan sosial, masalah yang berkait dengan jenayah dan juga penempatan diorang ni semua. So apa pandangan korang pula pasal isu ni? Korang setuju tak dengan apa yang si Jijah ni cakap? Tidak setuju guys, ya. Apa yang si Minah tadi cakap itu sama sekali tidak setuju guys, ya. Ini gile betul guys, ya. Karena nggak tahu lah guys. Memang rata-rata orangnya memang begitu, ya. Jadi tidak tahu terima kasih, tidak kenang budi. Di Indonesia dikasih makanan, beras, minyak, dihantar ke kapal, tapi dengan syarat kapal tidak boleh berlabuh mendarat di pulau Indonesia nih. Nah, kalian pasti pernah tonton kan beritanya seperti apa. Mereka bukannya menerima bantuan dari Indonesia, malah dibuang guys. Beras, minyak dibuang di laut. Gila nggak? Ya kan, kalian pasti pernah nonton berita itu guys. Ya kan, jadi ada beberapa bahkan puluhan atau ratusan pengungsi Rohingya mau mendarat di pulau Indonesia. Aku lupa lah, Aceh ke atau Medan ke, ya. Tapi masyarakat sudah menolak nih. Tak nak, nggak mau. Ya kan, it's okay, kita bantu nih, tapi lu jangan mendarat. Mereka tetap memaksa mendarat guys, mendarat di kepulauan tersebut guys, ya. Tapi masyarakat di sana guys tidak mau menerima. Sebagai gantinya, gua kasih nih makanan, makanannya dibuang di lautan. Gila nggak? Aduh. Oke lah, kita coba tonton ya bagaimana komen-komen dari netizen guys, ya. Bukan saja desak UNHCR, tapi juga desak kerajaan asingan Puak hanyut ini kemana-mana pula. Biar mereka sadar diri. Nah itu. Sebab itu kita kena tekan kerajaan supaya halau atau buang bangsa dia keluar, atau buat satu penyelesaian yang tidak mengganggu apa jua proses keselesaian kehidupan rakyat kita. Jika tiada rakyat akan buat keputusan sendiri. Nah itu guys, ya. Aduh, iya. Jadi guys, apa yang disampaikan oleh Minah influencer Rohingya ini guys, ya, ini hampir seiras ya sama dengan Isriwil. Dia memainkan lakonan playing victim, betul tak? Isriwil kan sukanya seperti itu guys. Dia berlakon playing victim, ya, sebagai terkorban, mangsa di situasi ini itu. Padahal aslinya ya sama dengan Isriwil guys. Dikasih paha minta hati, ya, tidak tahu kenang, tidak tahu balas budi, ya, dan masih banyak ya, tidak bersyukur. Dan ini kalau ditulis dosa-dosa mereka ini ada ratusan atau ribuan mungkin guys, ya. Ribuan kesalahan atau ratusan kesalahan guys. Ya. Oke.
2000 kanak-kanak dikurung kononnya. Kenapa tak cerita beratus ribu Rohingya yang hidup bebas dan melanggar undang-undang negara Malaysia? Nah itu, ya kan? Nah ini Badis nih, bagai melepas anjing yang tersepit. Nah, dah tolong tak sadar diri kita juga diburukkan. Nah itu betul guys, dah ditolong tidak sadar diri kita nih juga diburukan. Malaysia diburukan, Indonesia diburukan, Thailand diburukan juga. Hah? Aduh, oke. Aku udah kata dari 2018 lagi sibuk nak ambil Rohingya nih. Solidarity konon nih dah 200k berdokumen dekat Malaysia, belum lagi yang tak ada dokumen. Hai, pelik. Iya. Awalnya kan dari Myanmar. Kenapa dia tak kutuk Myanmar? Kenapa dia harus kutuk Indonesia, Malaysia, Thailand? Why? Aduh, mungkin kita kena ikut cara Thailand Code, baru dia orang puas hati. Nah, maknanya apa geng? Ikut cara Thailand geng. Ikut cara Thailand maknanya gimana geng? Nah, ini boleh komen lagi guys ya. Nah itulah. Jadi ramai sekali komentar-komentar yang saya temukan ya dari video channel Donivia Channel guys ya. Itu mungkin 1 atau 2 komentar lagi sebelum saya closing video ini guys ya. Oke, Malaysia bantu Rohingya atas dasar kemanusiaan kepada puak yang tak serupa manusia. Astagfirullahaladzim. Adab dan akhlak tak serupa manusia. Sebab itulah Myanmar halau pula nih. Nah itu, jadi ada sebab akibat guys ya, betul tak? So betul lah kan, Depa nih bangsa tak kenang budi. Aduh, itu pun ada mangkuk-mangkuk yang masih duk bela Depa nih lagi. Nah siapa geng yang bela? Aku tak bela. Masih ada yang bela di sini. Aduh, keterlaluan guys ya. Oke, ya. So gimana geng menurut komentar kalian? Nah ini kawan-kawan boleh komen lah di ruang komentar guys ya. So jadi kesimpulannya guys, kita lembut kena pijak, kita kasar itu kena kecam. Apalagi kalau kita tiada apa-apa, wah auto dihina guys, ya kan? Itu. So gimana nih geng? Menurut komen-komen kalian? Nah ini mungkin boleh-boleh lah guys ya, komen di ruang komentar lah guys ya. Oke, jadi sekali lagi bukan saya terlalu ikut campur ya atas apa yang terjadi di dalam Malaysia, tapi ya karena satu video dari Donivia ini guys ya, akhirnya saya terpanggil untuk membuat ulasan dari video tersebut. Karena si Minah Rohingya ini guys yang menyebut nama Indonesia, menyebut nama Thailand juga, tidak hanya Malaysia guys ya. Itu. So geng ya, gimana menurut komentar kalian? Mungkin boleh komen lah guys ya di ruang komentar ya. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah komen, sudah nonton ya. Thank you sekali lagi, jangan lupa like, subscribe. Nah ini jarang-jarang saya minta subscribe guys ya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama nanti, silahkan kirim link videonya di DM Instagram ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.